Wahyu 12 ayat 1-2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Lanjutannya, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pita Kakiku, karena firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca itu adalah ayat dalam firman Tuhan kitab Wahyu yang sempat beberapa kali saya singgung dalam beberapa video, di mana itu adalah menggambarkan gereja Tuhan. Dibilang Yohanes melihat di sana suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan dikatakan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan di sana dikatakan bahwa dia sedang mengandung dan sakit bersalin. Gitu ya, tadi saya dijelaskan bahwa ini adalah gambaran gereja Tuhan yang sempat saya singgung di beberapa video. Tapi secara spesifik saya belum pernah membahas ini. Dan pada video ini saya ingin membahas mengenai gambaran perempuan yang seperti ini dalam kitab Wahyu. Sebelumnya dalam video terakhir yang saya buat mengenai Babel, di sana saya menjelaskan juga dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu ada dua perempuan. Yang perempuan yang pertama adalah yang barusan tadi kita baca, yang itu adalah gambaran gereja Tuhan, dikatakan yang berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya, mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan perempuan yang kedua itu yang ada dalam Wahyu yang kita lihat dalam gambaran tentang perempuan Babel, di mana dikatakan dia berkain kirmisi dan kain ungu dengan perhiasan emas. Dia duduk di tempat yang banyak airnya dan dia duduk di atas binatang yang keluar dari dalam laut, dan dikatakan dia berbuat cabul dengan raja-raja di bumi. Itu saya sudah bahas dalam salah satu video tentang Babel, gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas secara khusus mengenai gambaran gereja Tuhan dalam kitab Wahyu yang digambarkan sebagai perempuan tadi. Dia berselubungan matahari. Ini sangat berbeda dengan perempuan Babelonia tadi, perempuan Babel, gitu ya. Perempuan Babel berkain kirmisi, kain ungu dengan perhiasan emas. Tetapi perempuan yang jadi mempelai Kristus digambarkan dia berselubungan matahari. Tidak ada aksesoris macam-macam, tidak ada perhiasan yang aneh-aneh, dia hanya berselubungan matahari. Dan dia berdiri di atas bulan dan mahkotanya adalah 12 bintang, dikatakan seperti itu. Dan salah satu cirinya adalah dia sedang mengandung dan sakit bersalin. Sementara perempuan Babel dikatakan dia mabuk dengan anggur percabulannya. Raja-raja di bumi mabuk oleh anggur percabulannya. Gitu ya. Nah, ayat ini apa sih namanya, tadi saya udah bilang, saya sempat singgung di beberapa video gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai hal ini. Penafsiran Wahyu pasal 12 ini ada banyak orang menafsirkannya macam-macam gitu ya. Salah satu penafsiran yang saya ingin jelaskan di sini adalah ada orang menafsirkan bahwa ini adalah gejala rasi bintang dan itu digenapi pada tanggal 12 September 2017. Jadi 23 September 2017 di atas langit Yerusalem, di atas langit Israel, terjadi satu gejala astronomis. Pada waktu itu rasi-rasi bintang mulai berada dalam posisi sejajar. Dan salah satunya adalah rasi Virgo. Dan Virgo ini digambarkan sebagai bentuk perempuan, gitu ya. Dan kebetulan pada waktu itu Virgo tepat berada di depan matahari, sehingga nampak matahari menyinari Virgo ini. Dan itu digambarkan seperti perempuan yang berselubungan matahari, gitu ya. Terus udah gitu dikatakan dia sakit bersalin. Dan pada waktu itu kebetulan dalam peristiwa astronomis di sana pada tanggal 23 September 2017, kemudian muncul planet Jupiter yang seakan-akan menunjukkan bahwa itu seperti perempuan yang sedang melahirkan, gitu ya. Dan mahkota dari 12 bintang pada saat itu ada rasi bintang Leo, gitu ya. Ini bukan zodiak, saudaraku ya, ini rasi bintang, konstelasi, gitu ya. Dan orang banyak menafsirkan suatu tanda besar di langit inilah yang terjadi, dan itu sudah terjadi pada tanggal 23 September 2017 di atas langit Israel, gitu. Dan banyak orang menggambarkan bahwa inilah pengenapan Wahyu pasal 12 tentang perempuan itu. Perempuan itu digambarkan seperti rasi Virgo, dan kemudian mahkota 12 bintang itu adalah rasi dari konstelasi Leo. Dan kemudian anak yang dilahirkan yang kemudian dibawa lari itu digambarkan sebagai planet Jupiter. Dan kemudian Virgo tadi di belakangnya bersejajaran persis dengan matahari, sehingga nampak seakan-akan perempuan itu berselubungan matahari. Itu penafsiran pertama. Bahkan di Indonesia sendiri banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan dengan cara seperti itu. Dan itu sudah terjadi pada tanggal 23 September 2017 kemarin. Dan banyak orang menafsirkan bahwa itulah awal terjadi rapture atau pengangkatan. Itulah awal terjadinya penganiayaan atas umat Tuhan, gitu ya. Tapi kemudian sampai dengan sekarang 2021 semuanya masih berjalan dengan baik. Ini penafsiran yang pertama mengenai Wahyu pasal 12 tadi, gitu ya. Penafsiran yang kedua, banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah gambaran tentang suku Israel. Kenapa? Mereka mengambil ayat dari kitab Kejadian pada waktu itu Yusuf bermimpi, gitu ya. Dan kita tahu salah satu mimpi Yusuf waktu itu adalah dia melihat matahari
bulan dan bintang itu sujud menyembah dia. Bahkan dengan jelas dalam mimpi itu dikatakan bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang. Tidak dikatakan 12, karena Yusuf sebagai suku salah satu suku yang melengkapi itu. Sehingga itu digambarkan bahwa matahari, bulan, dan bintang di sini adalah orang Israel. Itu penafsiran yang kedua. Nah, penafsiran yang ketiga, ada orang yang mengabarkan bahwa ini adalah gambaran Maria. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan di kitab Wahyu yang lain digambarkan bahwa mempelai Kristus itu harus seorang perawan. Dan dikatakan dia tidak pernah menajiskan dirinya dengan laki-laki, dia menjadi perawan yang kudus. Jadi yang layak menjadi mempelai Kristus itu adalah seorang perawan. Dan kalau tadi digambarkan dia sedang mengandung, dalam sejarah umat manusia satu-satunya perawan yang mengandung itu hanya Maria. Sehingga banyak orang menafsirkan bahwa ini adalah Maria. Karena itu banyak gambar-gambar Maria atau saudara-saudara kita yang Katolik menggambarkan Maria seakan-akan ada matahari di belakang kepalanya. Untuk menggambarkan itulah perempuan yang berselubungan dengan matahari. Jelas, saudaraku, itu ada 3 penafsiran yang berkembang mengenai Wahyu pasal 12 ini. Tetapi saya secara pribadi melihat bahwa ini semuanya adalah penggenapan rencana Tuhan tentang gereja Tuhan. Bagaimana dalam kitab Wahyu tentang perempuan ini, perempuan selalu digambarkan tentang mempelai Kristus. Perempuan digambarkan tentang satu pribadi yang menjadi mempelai Kristus pada pesta perkawinan anak domba. Dan itu digambarkan sebagai satu perempuan yang kudus. Dan dalam kitab Wahyu tadi digambarkan pertama dia berselubungan matahari. Yang kedua dia berdiri di atas bulan, bulan berada di bawah kakinya, dia mempunyai mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, dan satu lagi dia sedang mengandung dan sakit bersalin. Ini ada 4 ciri tentang perempuan ini yang berhubungan dengan gereja Tuhan, berhubungan dengan mempelai Kristus yang Tuhan sedang siapkan. 4 ciri ini juga nanti kalau kita mau bandingkan dengan cerita Babel, saya sudah jelaskan di video yang lain tentang Babel tadi, dia juga mempunyai 4 ciri. 4 cirinya kain kirmisi, kain ungu, dan yang kedua dia duduk di tempat yang banyak airnya, dan yang ketiga dia duduk di atas binatang yang keluar dari dalam laut, dan terakhir dia mabuk dengan anggur percabulan, dia bercabul dengan raja-raja di bumi. Dan Wahyu pasal 12 juga mempunyai 4 ciri. Ciri yang pertama tadi dia bersubungkan matahari, kemudian bulan di bawah kakinya, mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, dan dia sedang mengandung dan sakit bersalin. Kita akan selidiki satu-satu ciri-ciri ini. Yang pertama adalah dia berselubungan matahari. Yang tadi saya sudah bilang, kalau orang yang menafsirkan pada saat 23 September kemarin 2017, itu digambarkan seperti Virgo karena di belakangnya pas bersejajaran dengan matahari. Sehingga nampak matahari itu menyinari rasi bintang Virgo tadi, sehingga seakan-akan perempuan itu berselubungan matahari. Tapi yang dimaksud dengan matahari dalam firman Tuhan tentunya bukan sekedar sesuatu hal yang fisikal, sesuatu hal yang ditafsirkan orang sebagai bentuk gejala di langit dalam bentuk rasi-rasi bintang tadi atau peristiwa tata surya yang lainnya, Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang disebut dengan matahari itu adalah, kalau kita lihat dalam Mazmur 84 ayat yang 11 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Di sana Mazmur Daud mengatakan bahwa Tuhan Allah, kalau Tuhan Allah dalam terjemahan dalam perjanjian lama itu selalu menggambarkan pribadi Bapa. Adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Jadi yang disebut dengan matahari yang menyinari di sana, selubungnya berselubungan matahari, itu bicara soal bagaimana eksistensi Bapa menutupi sebuah mempelai Kristus, seorang wanita yang diselubungi dengan matahari. Dan kalau Anda ingat cerita pada waktu Yesus disalibkan, ada satu peristiwa yang menunjukkan bahwa Bapa memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena waktu itu seluruh dosa manusia ditimpakan pada Yesus. Anda tahu cirinya? Pada waktu itu langit menjadi gelap. Pada waktu itu matahari, orang bilang itu gerhana matahari. Tetapi menunjukkan bahwa keberadaan matahari yang menjadi gelap, itu menjadi gambaran bahwa Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena itu kemudian Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Karena pada waktu itu Bapa melihat seluruh dosa manusia ditimpakan pada Yesus. Jadi yang disebut dengan berselubungan matahari di sini, itu adalah Bapa memenuhi manusia. Itu adalah gereja Tuhan yang penuh dengan pengenalannya kepada Bapa. Tentunya ini berhubungan dengan perjanjian lama. Segala sesuatu dalam perjanjian lama itu ada digenapi dalam gereja Tuhan. Itu gambaran yang pertama mengenai mempelai Kristus. Jadi mempelai Kristus bukan mempelai yang tidak mengakui keberadaan Allah Tritunggal, tetapi mempelai yang penuh dengan pengertian tentang Tritunggal Allah. Dan salah satunya adalah berselubungan matahari. Itu adalah gambaran dari Bapa sendiri. Jelas? Yang kedua adalah bulan di bawah kakinya. Kalau kita tahu bahwa bulan
dan bintang khususnya itu menerangi malam, berbeda dengan matahari yang menerangi siang. Kata firman Tuhan, Allah menempatkan bulan untuk menerangi matahari untuk menerangi siang, dan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Gitu. Dan kita tahu bahwa bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi dia menghasilkan cahaya dari matahari untuk menerangi malam. Dan kalau kita bicara bahwa bagaimana bulan itu gambaran sebagai Bapa, dan kita bisa lihat bahwa yang dimaksud matahari gambaran dari Bapa, kita bisa tahu bahwa yang disebut dengan bulan di sini maksudnya adalah pribadi dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus katakan bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri, bahwa aku datang atas kehendak Bapa yang mengutus aku, dan apa yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi apa yang kuterima dari Bapa itu yang kusampaikan. Yesus menyatakan nama Bapa kepada umat Tuhan. Yesus menjadi utusan yang dikatakan anak sulung, menjadi perwakilan dari Allah. Gitu ya. Kita lihat beberapa ayat tentang Yesus yang menggambarkan bahwa dia adalah gambaran dari Allah sendiri, gitu ya. Dalam Kisah Rasul, sebentar saudaraku, Yohanes 14 ayat 24 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Itu seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Yesus meneruskan firman Tuhan dari Bapa kepada umat Tuhan. Lanjutannya, Yohanes 8 ayat 19 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi melalui Yesus kita mengenal siapa Bapa, dan itu gambaran seperti bulan. Gitu. Dan ada satu hal yang menarik dalam firman Tuhan menjelang akhir zaman. Sesuatu yang terjadi adalah, kalau dikatakan tadi saya sudah gambarkan bahwa pada saat Yesus mati, matahari menjadi gelap, maka yang terjadi berikutnya adalah bulan menjadi darah. Jadi bulan itu berhubungan dengan darah. Kita lihat ayatnya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 20 sampai 22. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Itu pada saat menjelang hari Tuhan nanti. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, dikatakan seperti itu, ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jelas saudaraku? Jadi itulah yang kedua. Ciri yang kedua adalah dia bulan di bawah kakinya. Gitu ya. Itu mengabarkan bahwa dia berdiri, dia bertumpu di atas Yesus. Yesus itulah yang menjadi batu penjurunya. Gitu. Kalau kita perhatikan sekarang, salah satu ciri dalam gereja Tuhan, jadi Yesus katakan bahwa aku akan mendirikan gerejaku. Pada waktu itu Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut pendapat orang siapakah aku? Kemudian Petrus berkata, ada yang mengatakan Elia dan Nabi yang akan datang. Menurut pendapatmu sendiri siapakah aku? Kemudian Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini, di atas pengakuan itu, di atas satu statement bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang hidup, di atas itulah aku akan mendirikan gerejaku. Jadi gereja Tuhan itu berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Itulah saudaraku. Itulah gambaran seperti gereja Tuhan tadi mempelai Kristus yang berdiri di atas bulan tadi. Jelas saudaraku? Jadi yang pertama bersubungan matahari, itu adalah keberadaan Bapa yang melindunginya. Dia tidak bersembunyi dalam satu organisasi tertentu, dia tidak diselubungi dengan suatu nama besar tertentu, tetapi yang menjadi selubungnya dia adalah Bapa sendiri. Dan itu saya pernah bahas dalam salah satu video di Kidung Agung, bagaimana waktu itu mempelai pria berkata kepada mempelai wanita, merpatiku yang bersembunyi di celah-celah batu, tunjukkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Kata celah-celah batu di sana mengandung arti bahwa dia bersembunyi pada Allah sendiri. Allah itu tempat persembunyiannya dia. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan Allah itu bagaikan matahari dan perisai. Gitu. Jadi gereja Tuhan itu hanya berlindung pada pribadi Allah, bukan pada kebesaran satu organisasi, bukan pada satu kekayaan atau apapun juga. Dan itu berselubungkan matahari. Dan dia berdiri di atas kebenaran Kristus dengan darahnya yang tercurah atas kita. Di atas pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan, di sanalah gereja Tuhan berdiri. Ciri yang ketiga adalah dia mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Gitu ya. Kalau kita bicara bintang, Anda ingat peristiwa bagaimana pada waktu Yesus lahir, kemudian orang-orang Majus mencari di mana lokasi Yesus.
Dan mereka dituntun oleh yang namanya bintang, yang kita kenal dengan istilah bintang Nazaret, gitu ya, bintang Bethlehem. Dan Yesus, mereka dituntun oleh bintang itu. Bintang gambaran sesuatu yang menuntun. Bintang gambaran sesuatu yang memberikan penerangan, memberikan sesuatu yang menuntun dia ke satu lokasi tertentu, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kami diteguhkan dengan firman yang disampaikan oleh para nabi. Lanjutannya, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, memperhatikannya sama dengan perhatikan pelita yang gelap, dikatakan. Dan yang kedua, dan bintang timur yang terbit bersinar di dalam hatinya. Jadi memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan para nabi, kita harus memperhatikan seperti pelita yang terbit, yang menerangi gelap sampai fajar menyingsing, dan seperti memperhatikan bintang. Itulah gambaran kita memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Itulah yang dimaksud dengan bintang mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kenapa bintangnya harus 12? Dalam firman Tuhan dikatakan pengajaran rasul-rasul, ke-12 rasul itu menjadi dasarnya. Dan dalam Yerusalem yang baru dikatakan bangunan itu didasari oleh 12 pengajaran rasul-rasul, gitu. Dan itu semua yang menggambarkan bahwa itulah yang disebut dengan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dia hidup dengan firman Allah, dia dipimpin oleh Roh Kudus yang menjelaskan semuanya, gitu ya. Kalau kita perhatikan, salah satu ciri yang menarik dari mahkota ini adalah ini gambaran sebagai satu posisi atau gambaran sebagai satu tingkat derajat tertentu. Misalnya saya ambil contoh, misalnya waktu Esther setelah menggantikan Ratu Wasti, maka salah satu yang terjadi pada Esther adalah Raja Ahasiwerus memberikan mahkota atau tiara di atas kepalanya, itu menggambarkan bahwa dia menempati satu posisi sebagai ratu, gitu ya. Atau kalau Anda nonton sebuah peristiwa seperti misalnya Ratu Kecantikan, salah satu penobatan mereka bahwa mereka dinobatkan sebagai Ratu Kecantikan adalah mereka diberikan sebuah mahkota di atasnya, gitu. Dan itu yang menjadi kebanggaan umat Tuhan. Kebanggaan umat Tuhan bukan terletak dari seberapa kayanya, kebanggaan umat Tuhan bukan terletak dari segala sesuatu yang dia miliki secara lahiriah, tapi kebanggaan umat Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan, apakah yang menjadi kelebihan umat Tuhan? Banyak dan dalam segala hal. Tapi yang pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Yang menjadi kebanggaan, yang menjadi mahkota dari umat Tuhan, gereja Tuhan, itu apabila mereka berkelimpahan dalam firman Tuhan, gitu. Dan itu gambaran dari mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu kita memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi seperti memperhatikan bintang dengan pengajaran penuh rasul-rasul. Itulah 3 ciri yang pertama mengenai mempelai Kristus. Mempelai Kristus tidak dengan berhiaskan macam-macam, tetapi dia diselubungi oleh Bapa, yaitu matahari itu sendiri. Dia berdiri di atas bulan kebenaran yang Yesus berikan. Dia tidak berdiri di atas kebenarannya sendiri, dia tidak berdiri di atas kemampuannya sendiri, tapi dia berdiri di atas bulan yang itu adalah batu penjuru Yesus sendiri. Itu tentunya berbeda dengan perempuan Babel yang malah duduk di atas antikris. Gereja Tuhan tidak duduk di atas antikris, tidak duduk di atas sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi dia berdiri di atas bulan, yaitu adalah Yesus sendiri. Itulah kebenaran yang sejati, dan dia berdiri di sana. Dan yang ketiga yang menjadi mahkota dan kebanggaannya, itu bukan sesuatu yang dia banggakan di depan orang lain, tetapi suatu kebenaran yang datang dari firman Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang didasari oleh pengajaran rasul-rasul. Itulah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jelas saudaraku? Itu 3 ciri yang utama mengenai perempuan dalam kitab Wahyu pasal 12 tadi. Ada ciri yang keempat, dan ciri yang keempat ini yang saya mau jelaskan lebih banyak, yaitu dia mengandung dan sakit bersalin, gitu ya. Mengandung dan sakit bersalin itu sesuatu hal yang unik, gitu ya. Karena itu menjadi sesuatu di mana pertama kali Allah berbicara kepada manusia, kamu akan sakit bersalin pada saat mengandung, itu pada saat Hawa khususnya jatuh ke dalam dosa. Salah satu kutukan atau hukuman yang Allah berikan kepada Hawa pada waktu itu adalah kamu akan sakit pada saat kamu melahirkan, gitu. Dan dalam firman Tuhan yang gambaran dari perempuan tadi dikatakan dia sedang mengandung dan sakit bersalin, gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan apa yang Paulus katakan tentang gereja Tuhan, Galatia 4 ayat 19 dikatakan seperti ini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Karena kamu gereja Tuhan, karena kamu umatku, Paulus bilang, karena kamu anak-anakku, aku menderita sakit bersalin lagi. Kenapa aku menderita sakit bersalin?
Lanjutannya, supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sakit bersalin bicara tentang orang-orang atau gereja Tuhan yang berdoa bagi jiwa-jiwa, yang berdoa bagi orang yang dia layani, supaya rupa Kristus nyata dalam dia. Kenapa dia harus sakit bersalin? Karena orang yang kita doakan, orang yang membuat kita sakit bersalin, itu berada di dalam dosa. Sakit bersalin itu berawal dari hukuman atas dosa. Dan Paulus katakan, karena kamu anak-anakku, maka aku menderita sakit bersalin lagi. Dengan satu tujuan supaya kamu yang dalam dosa sekarang berada dalam rupa Kristus, supaya rupa Kristus nyata di dalam kamu. Gitu ya. Dalam Yeskiel 22 ayat yang 30, apa sih namanya sakit bersalin ini berhubungan dengan bagaimana kita berdoa atau bersyafaat bagi orang-orang yang kita layani, gitu ya. Gereja Tuhan yang disempurnakan itu gereja yang bersebelahan matahari dengan Bapa di sana, dengan Yesus yang menjadi alasnya, dan dia kemegahannya adalah firman Tuhan. Dan salah satu cirinya adalah dia sakit bersalin buat orang-orang yang dilayani. Bukan gereja yang sibuk dengan urusannya sendiri, bukan mempelai Kristus yang sibuk dengan berbagai macam urusan dunia, tetapi mempelai Kristus yang berdoa bagi jiwa-jiwa yang melayani banyak orang. Dan itu gambaran seperti sakit bersalin. Gitu. Dan Paulus tadi katakan bahwa karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi supaya rupa Kristus nyata di dalam kamu. Gitu. Sakit bersalin ini merupakan gambaran bagaimana orang bergumul, bagaimana orang berdoa bagi orang-orang yang dia layani. Gitu ya. Dan ini gambaran seperti itulah berdoa syafaat. Kalau kita perhatikan dalam Yeskiel 22 ayat 30 dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang membangun tembok, dikatakan seperti itu, atau mempertahankan negeri ini di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yang Allah cari adalah orang yang membangun tembok, dikatakan, atau mempertahankan negeri dari hadapan Tuhan supaya tidak dimusnahkan. Itulah pendoa syafaat, itulah doa syafaat, itulah sakit bersalin. Kita bergumul, kita berdoa buat orang yang kita layani, buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan, supaya rupa Kristus nyata di dalam dia. Dan kita seperti orang yang membangun tembok supaya hukuman Tuhan tidak jadi atas negeri itu. Gitu ya. Kalau kita bicara doa syafaat, tentunya Anda ingat dalam firman Tuhan ada dua contoh besar bagaimana orang-orang yang berdoa syafaat buat orang yang dia layani. Salah satunya adalah Musa. Anda tahu ceritanya bahwa Allah pernah sangat sakit hati, Allah pernah sangat tidak tahan dengan umat Tuhan Israel. Sampai waktu itu Allah berniat menghabiskan semua umat Tuhan Israel. Gitu ya. Dan kemudian Musa berdoa syafaat, Musa naik lagi ke gunung Tuhan 40 hari. Dan waktu itu Musa meminta pada Tuhan supaya jangan dimusnahkan. Apa nanti kata negeri yang dimana engkau memimpin mereka keluar? Dibilang Allah mereka tidak mampu membawa mereka ke negeri, hanya mereka membunuh mereka di padang belantara. Gitu ya. Dan Tuhan, Musa membela mereka di hadapan Tuhan. Itulah sakit bersalin. Itulah gereja Tuhan yang berdoa syafaat. Gitu ya. Kita lihat ayatnya. Dalam Ulangan 9 ayat 18-20 dikatakan seperti ini. Sesudah itu aku bersujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Dia bilang, roti tidak aku makan, air tidak aku minum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka. Harun banyak melakukan hal yang salah. Bahkan Harun sempat memimpin umat Tuhan pada waktu membuat lembu emas. Dan membuat mereka menyembah lembu emas. Dan itu membuat Tuhan sangat murka. Tetapi Musa membela Harun di hadapan Tuhan. Sehingga Harun diangkat Tuhan menjadi imam besar. Gitu ya. Sehingga ia mau membinasakannya. Maka waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Itulah gambaran orang yang sakit bersalin. Itulah gambaran gereja Tuhan yang tidak hanya sibuk dengan urusannya sendiri, tidak hanya sibuk dengan urusan dunia dan segala sesuatu yang dia mau capai, tetapi dia berdoa bagaimana dia bersakit bersalin buat orang-orang yang dilayaninya. Dan Musa melakukan hal itu buat umat Israel. Dan tadi firman Tuhan di Yeskiel bilang, aku mencari orang yang membangun tembok, atau yang menahan amarahku atas negeri ini, supaya tidak aku munahkan. Gitu ya. Contoh yang kedua dalam firman Tuhan tentang orang yang berdoa syafaat, tentang orang yang bersyafaat bagi sebuah bangsa atau kota tertentu adalah Abraham.
Kita pernah melihat bagaimana waktu itu Allah hendak menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena begitu besar yang dilakukan dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora ini. Dan kemudian Abraham menghampiri Tuhan dan bernegosiasi dengan Tuhan dan berdoa syafaat buat Sodom dan Gomora. Bagaimana kalau ada 10 orang yang mengasihi engkau? Bagaimana ada 10 orang yang benar? Apakah engkau ada hancurkan juga? Dan Abraham lakukan itu terus untuk menyelamatkan Lot di sana. Kita lihat salah satu ayat dalam Kejadian 18 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Jelas, saudaraku, itulah gambaran tentang gereja Tuhan, tentang umat Tuhan, tentang orang-orang yang berdoa syafaat, yang sakit bersalin. Jelas, saudaraku, ini ciri yang paling penting dalam gereja Tuhan. Ini ciri yang paling penting dalam mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mempelai Kristus adalah orang-orang yang berusaha, yang menggumulkan segala sesuatu agar rupa Kristus nyata dalam mereka. Gitu ya. Orang yang masih ada dalam dosa, itu seperti orang yang sakit bersalin. Itu seperti sakit bersalin yang kita harus doakan supaya akhirnya mereka rupa Kristus nyata dalam mereka. Dan itu dilakukan oleh Musa maupun Abraham. Gitu ya. Dalam Kolose 4 ayat 12, di sini Paulus memberikan satu keterangan lagi mengenai hal ini. Dia bilang salam dari Epaphras. Epaphras itu adalah salah satu nama lain dari Epaphroditus. Nama singkatnya adalah Epaphras, gitu ya. Kepada kamu, ia adalah seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sehingga orang-orang yang dewasa, sebagai orang-orang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dia bilang, dia tuh bergumul dalam doa, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang dewasa. Gitu ya. Itulah gambaran sakit bersalin. Kata bergumul ini, kalau saya perhatikan dalam firman Tuhan, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata agonisomai. Gitu ya. Agonisomai ini banyak orang menganggap bahwa kata agony dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata agonisomai ini yang artinya bergumul. Jadi kata sakit bersalin itu dalam firman Tuhan bahasa aslinya sama seperti bergumul. Gitu ya. Kemudian saya teringat dengan satu peristiwa dalam firman Tuhan, satu pergumulan yang sangat spektakuler, satu pergumulan yang hanya ada satu-satunya dalam Alkitab, yaitu pergumulan antara Yakub dengan Tuhan. Betul ya? Jadi dalam sekian banyak cerita dalam firman Tuhan, ada satu pergumulan yang sangat unik, di mana pada waktu Yakub bergumul dengan Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita lihat salah satu ayatnya, Kejadian 32 ayat 28, dikatakan seperti ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel. Pergumulan Yakub dengan Tuhan, itu bukan pergumulan yang nggak ada isinya, tidak. Tapi pergumulan itu yang membuat Yakub namanya berubah menjadi Israel. Dan dikatakan Yakub telah menang. Tapi bukan berarti karena Yakub menang maka Tuhan kalah ya. Tidak. Jadi ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin sih Tuhan kalah bergumul dengan Yakub? Tuhan tidak kalah. Tidak, dalam firman Tuhan tidak dibilang kalau Tuhan kalah. Tapi dikatakan bahwa namamu diganti dari Yakub menjadi Israel karena kamu telah bergumul dengan Tuhan dan kamu menang. Apakah Tuhan kalah? Tidak. Tuhan tetap menang juga, karena itu dipukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal pahanya terpelecok, dikatakan seperti itu. Cuman pergumulan ini membuat nama Yakub berubah menjadi Israel. Gitu ya. Dia bilang semalam-malaman Yakub bergumul dan dia tidak mau melepaskan orang itu sebelum orang itu memberkatinya. Dan setelah Yakub bergumul, akhirnya dia diberkati dan namanya diganti dari Yakub menjadi Israel. Pergumulan itu menjadi titik awal lahirnya nama Israel. Gitu ya. Kata Yakub dalam bahasa aslinya itu artinya heel catcher. Apa sih namanya? Yang memegang apa? Tumit, pemegang tumit. Itu kata arti dari kata Yakub, gitu ya. Arti kata Israel itu adalah yang akan memerintah bersama dengan Allah. Isra dan El. Gitu ya. Itu adalah yang akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Peristiwa ini terjadi pada waktu itu. Setelah Yakub mencuri hak kesulungan, kemudian Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan dia berusaha untuk membunuh Yakub. Gitu ya. Kemudian Ribka, ibu-ibunya dia menyuruh Yakub supaya melarikan diri dan Yakub akhirnya melarikan diri karena Esau berusaha untuk membunuh Yakub. Gitu ya. Semua cerita sudah berjalan, kemudian Yakub mulai berencana untuk kembali ke keluarganya. Dan persoalan terbesar pada dirinya adalah bagaimana dengan Esau yang saat itu berencana membunuh dia. Gitu ya. Kemudian Yakub berikhtiar, kalau gitu kita akan berikan persembahan sedikit demi sedikit sepanjang perjalanan itu sampai terakhir baru Yakub yang muncul.
gitu ya. Nah, Yakub menyadari bahwa dia punya dosa yang dia tidak bisa bereskan dengan Esau, yaitu dia mencuri Esau, dia menipu Esau, dia mengambil hak kesulungannya, dia merampas dalam firman Tuhan dikatakan, gitu ya. Walaupun pada waktu itu Esau yang menjualnya, tetapi bagaimanapun juga Yakub sudah menipu. Karena itu ada orang bilang nama Yakub salah satu artinya penipu, tapi dalam bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu artinya heel catcher. Dia adalah yang memegang tumit, karena waktu dia keluar dia memegang tumit Esau kakaknya, gitu ya. Dan pergumulan ini menjadi sesuatu di mana titik pada waktu itu Yakub tidak lagi kembali pada Esau sebagai Yakub, tetapi dia kembali sebagai Israel. Dan itu menjadi gambaran bahwa pergumulan seperti inilah yang mengakibatkan lahirnya satu suku, lahirnya satu bangsa yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan, yaitu Israel. Gitu, saudaraku. Jadi inilah gambaran seperti ini tentang sakit bersalin. Jadi sakit bersalin bisa ada dua makna di dalamnya. Yang pertama, bagaimana seorang bergumul dan berdoa buat orang-orang yang dilayani. Dan yang kedua adalah bagaimana dia bergumul seperti gambarnya tadi, Yakub menjadi Israel. Tujuannya semata-mata supaya lahir suatu generasi, supaya lahir Israel rohani. Jelas, saudaraku. Inilah gambaran mengenai yang sakit bersalin tadi. Jelas, saudaraku. Jadi inilah 4 ciri mengenai mempelai Kristus dalam kitab Wahyu. Yang pertama, dia berselubungan matahari. Dia penuh, dikuasai, kehadirannya diselubungi oleh keberadaan Bapa. Seluruh kitab perjanjian lama, apapun yang ada ditulis di sana, dia mengerti dan dia pahami dan dia hidup di sana. Dan yang kedua, dia tidak berdiri di atas kebenarannya sendiri. Dia hidup dengan penebusan yang Yesus lakukan dan dia berdiri di atas kebenaran yang Yesus berikan. Yesus itu menjadi landasannya dan batu penjurunya. Dan dia hidup dengan pengajaran rasul-rasul dengan mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Dan cirinya adalah dia tidak sibuk dengan urusan dunia, dia tidak sibuk dengan segala sesuatu yang orang lakukan untuk mengejar segala sesuatu kemuliaan, kemasyhuran dunia, tetapi yang dia kerjakan adalah sakit bersalin. Dia mengandung dan sakit bersalin. Sakit bersalin akibat dosa. Dan dia berdoa pada waktu dia sakit bersalin, dia berdoa supaya rupa Kristus nyata. Dia bergumul supaya lahir Israel, supaya tidak ada lagi Yakub di sana, supaya tidak ada lagi penipu atau orang-orang yang mencuri hak kesulungan. Yang ada di sana adalah orang-orang generasi yang akan memerintah bersama Kristus, yaitu Israel itu sendiri. Inilah makna daripada Wahyu 12 tadi. Inilah gambaran tentang mempelai Kristus yang berselubungan dengan matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota di 12 bintang di atas kepalanya, dan dia sedang mengandung dan sakit bersalin. Efesus 5 ayat 27 dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Gitu ya. Pastikan Anda dan saya masuk sebagai mempelai Kristus yang tidak bercacat celah dan kudus di hadapan Tuhan. Pastikan kita menjadi seperti mempelai yang tadi digambarkan, dia berselubungan matahari. Tidak berada pada satu perlindungan tertentu, tapi perlindungan kita hanya pada Allah. Allah itu bagaikan matahari dan perisai kita. Kita berlindung di sana, seperti merpati di celah-celah batu. Di sanalah kita berlindung, berselubungan matahari, tidak dengan aksesoris-aksesoris yang lain, tidak dengan pakaian-pakaian yang gemerlapan, tetapi kita berlindung pada kebenaran dari Bapa sendiri. Dan ingat, kita berdiri bukan di atas kebenaran kita sendiri, kita berdiri di atas kebenaran yang Yesus berikan dengan darahnya. Dan mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Dan jangan lupa, bagian kita adalah berdoa bagi jiwa-jiwa. Bukan ngurusin hal-hal yang tidak perlu, bukan mengejar sesuatu yang tidak perlu, karena kesukaan Allah adalah anak-anak manusia, dikatakan dalam firman. Oke, jadi jelas saudaraku. Makasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat, dan apa yang telah kamu dengar daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.